juga kalau dalam masa kehamilan bisa aja yang ngidam itu nggak cuman ibu hamilnya, tapi suaminya juga. Hah? Kok bisa sih? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal sindrom COVID. Ini bukan COVID ya, tapi adalah sindrom di mana suami itu juga merasakan keluhan kehamilan dan juga merasakan ngidam seperti yang dialami oleh ibu hamil. Kok bisa sih? Iya, bener banget. Pada kondisi ini, biasanya suami itu mengalami keluhan seperti morning sickness, perubahan hormonal, rasa nyeri pada payudara, sakit pada perut, pinggang, punggung. Ya, pokoknya mirip-mirip lah sama keluhan yang dialami oleh ibu hamil. Sampai sekarang sebenarnya belum diketahui pasti apa sih penyebab dari kehamilan simpatik atau sindrom COVID ini. Tapi sebagian besar ahli menyimpulkan bahwa kemungkinan penyebabnya adalah karena suami ini merasa berempati terhadap istrinya yang sedang hamil, rasa cemasnya sangat tinggi, rasa stresnya juga tinggi. Mungkin karena melihat istrinya kok kesakitan, atau istrinya tidak nyaman, atau memikirkan juga tanggung jawabnya nanti sebagai ayah. Nah, itu semua bercampur jadi satu, sehingga akhirnya timbullah keluhan-keluhan mirip seperti keluhan ibu hamil. Selain itu, kalau kita stres, kita kan akan merilis hormon namanya hormon kortisol ya. Nah, kalau hormon kortisol ini tinggi di dalam tubuh, maka dia itu akan membuat hormon testosteron itu menjadi turun, sehingga hormon prolaktinnya jadi naik. Nah, kondisi hormon prolaktin naik ini yang menjelaskan kenapa kadang-kadang suami ini mengalami keluhan yang mirip seperti keluhan ibu hamil, kayak payudaranya tuh membesar, terus payudaranya terasa keras, perutnya sakit, punggungnya sakit, kadang juga mengalami morning sickness atau perubahan hormonal. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau misalnya suami mengalami kehamilan simpatik ini? Yang pertama adalah komunikasikan dan akui kalau memang mengalami kondisi tersebut. Jadi ada komunikasi antara suami dengan istri. Misalnya ada masalah-masalah yang menjadi rasa cemas, rasa stres. Nah, itu bisa disampaikan gitu loh, supaya kita bisa tahu masalahnya apa, solusinya mau gimana. Kemudian suami juga bisa mengikuti kelas-kelas persiapan persalinan gitu. Jadi supaya jadi suami siaga ya, belajar juga tentang proses kehamilan, proses persalinan, belajar juga tentang parenting. Jadi intinya adalah belajar supaya kita tahu apa yang akan dihadapi sehingga menjadi lebih siap. Makanya ibu-ibu nih kalau belajar jangan sendirian, ajak juga suaminya, karena kadang-kadang suami juga cemas loh, gimana sih nanti kalau jadi ayah, aku harus gimana nih kalau istriku nanti melahirkan gitu. Makanya diajakin belajar juga supaya ada gambaran ke depannya itu seperti apa. Kemudian tentu saja harus menjaga kesehatan ya, jadi istirahat yang cukup, makan yang bergizi, kalau perlu olahraga gitu. Karena ketika kita berolahraga dan hidup sehat, tentu saja hormon-hormon dalam tubuh kita itu akan menjadi seimbang gitu, sehingga harapannya keluhan-keluhan atau perubahan hormonal yang ekstrim terjadi itu nanti bisa balik lagi menjadi normal. Suami juga bisa melakukan relaksasi dan meditasi gitu, jadi mungkin yoga bareng-bareng gitu ya, karena somehow relaksasi dan meditasi itu bisa menenangkan pikiran kita. Belajar untuk mindfulness, hadir pada saat ini di tempat ini, jadi nggak mikirin masa lalu atau masa depan yang belum pasti kejadian. Nah, kalau misalnya nih keluhannya tetap tidak membaik, malah semakin parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari, tentu sebaiknya tetap periksa ke dokter ya, supaya nanti kalau ada keluhan itu bisa dikasih terapi untuk mengatasi. Misalnya mual muntahnya berlebihan hingga tidak bisa makan, nah itu tentu saja harus periksa supaya nanti dokter kasih obat untuk membantu mengurangi mual muntahnya. Nah, ibu-ibu, itu tadi video tentang ngidamnya suami atau sindrom COVID atau kehamilan simpatik. Unik juga ya, ternyata suami bisa ngidam ketika istrinya hamil. Nah, siapa nih yang suaminya juga pernah ngidam ketika istrinya hamil? Boleh cerita di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.